Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat pengguna jalan tol dan seluruh masyarakat pencinta Sarman Kidemang. Kali ini Sarman Kidemang ingin memberikan penjelasan mengenai tata cara penilaian harga harga tanah yang dilewati oleh jalan tol. Saudara-saudara, untuk kawasan atau lahan atau tanah maupun bangunan yang akan dilewati oleh jalan tol, maka penentuan harga itu akan dilaksanakan berdasarkan musyawarah. Jadi bagi warga masyarakat yang tanahnya nanti digunakan untuk pembuatan jalan tol, maka penilaian tanah, penilaian harga tidak berdasarkan asumsi sendiri-sendiri atau berdasarkan asumsi dari pihak jasa marga, tetapi akan ditentukan. Yang pertama adalah akan dilihat NJOP-nya dulu, nilai jual objek pajak. Jadi nilai ini biasanya tercantum di dalam SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang, ya. NJOP-nya itu dilihat berapa harganya di situ per meter atau total harganya berapa. Kemudian juga akan dipertimbangkan dengan nilai harga pasaran, ya. Karena apa? Karena di dalam nilai jual objek pajak di dalam SPP itu tidak sama dengan harga pasaran. Bisa lebih rendah, ya toh? Bisa juga lebih tinggi. Ya, biasanya begitu. Misalkan kita punya tanah di pinggir jalan. Kadang-kadang nilai pajaknya NJOP-nya itu lebih rendah, ya toh? Padahal harga tanah, misal ini contoh, di pinggir jalan per meter ini rata-rata sudah 1 juta, ya, rata-rata 1 juta umpamanya. Tetapi di NJOP-nya biasanya paling-paling masih ratusan ribu. Nah, ini akan disesuaikan. Jadi nilai jual objek pajak di dalam SPPT, kemudian akan dinilai juga dengan nilai pasaran umum di mana ada tanah itu berada. Kemudian yang ketiga ini yang sangat-sangat menentukan juga adalah nilai taksiran dari appraisal atau jasa profesi dari masyarakat penilai. Nah, ini yang sangat penting. Jadi nanti jasa marga itu akan menggunakan jasa penilai untuk bisa menaksir berapa harga yang wajar, yang tidak merugikan masyarakat, ya, nanti akan dinilai. Jadi tidak semau gue masyarakat menentukan harga sekian, tidak bisa. Nanti akan ada penaksir atau penilai, ya, namanya appraisal. Itu dalam arti adalah ini asosiasi yang tergabung dalam masyarakat penaksir atau nilai, ya. Jadi nilainya harganya berapa ini ada. Yang akan dinilai adalah harga tanah dulu, ya. Jadi harga tanahnya itu berapa. Akan digabungkan nilai NJOP, nilai umum, harga umum, kemudian dari penaksiran, ya, yang dilakukan oleh profesinya, ya. Kalau orang mengajarkan profesinya namanya guru. Kalau mungkin tukang pedagang mungkin osongan atau sebagainya, ya, atau mungkin orang yang biasa mengantar orang namanya ojek lah, ini namanya adalah appraisal. Jadi orang yang berprofesi untuk menaksir harga. Nah, ini orang-orang ini harus sudah bersertifikat, ya, pasti, ya, punya legalitas yang dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar saya menaksir harga, tidak, tetapi punya asosiasinya,
punya legalitasnya, ya, punya dasar hukumnya. Jadi orang ini dipergunakan oleh nanti jasa marga untuk bisa menentukan atau menaksir harga yang sesuai dengan kehendak masing-masing, disesuaikan. Gitu. Bisa juga terjadi tawar menawar, itu di situ nanti appraisal itu kan akan menilai juga. Nah, jadi tanah kosong dulu, setelah itu baru nanti akan dipertimbangkan dengan lamanya orang bertempat tinggal. Misalkan ada yang rumah, lamanya orang di situ berapa tahun, berapa puluh tahun, ada nilainya di situ. Ada bangunannya dinilai. Bangunan itu apakah rumah biasa, apa toko atau apa, ada nilainya tersendiri. Kalau yang di kebun, di sawah atau di hutan juga akan dinilai. Tanahnya dulu, kemudian ada nilai pohon jatinya berapa, ada nilai pohon kelapanya berapa, akan ada punya nilai. Oke rekan-rekan, inilah jadi tidak menentukan harga sendiri bagi pemilik atau jasa marga akan menentukan sendiri, tidak, tetapi ketiga taksiran baik dari NJOP, kemudian nilai harga di situ pasarannya berapa, kemudian akan dinilai juga oleh appraisal, ya ini adalah profesi penaksir harga, ya. Jadi ini yang nanti akan membentuk akan menentukan juga, kemudian nanti setelah itu dimusyawarahkan, ya. Bila tidak terjadi kata sepakat, biasanya nanti akan banyak solusi-solusi yang lain yang bisa untuk mempertemukan masing-masing agar kegiatan pembuatan jalan tol ini nanti bisa terlaksana. Saudara-saudara, untuk kegiatan-kegiatan penilai harga ini, jadi panjenengan biasanya ini akan dimainkan juga kan oleh para spekulan tanah ini. Makanya masyarakat tidak usah khawatir dan jangan jual dulu, pertahankan saja. Yang jelas jasa marga nanti akan menggunakan jasa dari appraisal ini untuk bisa menaksir harga. Apa yang saya sampaikan ini adalah untuk pengetahuan, sekali lagi tidak 100% benar, tetapi paling tidak memberikan gambaran kepada masyarakat yang mempunyai tanah, mempunyai bangunan, mempunyai sawah, mempunyai ladang yang kira-kira nanti akan dilewati jalan tol. Khususnya dalam ini adalah jalan tol yang akan dari Tegal ke Cilacap, ya, yang nanti akan melewati beberapa kabupaten dari Tegal, Brebes, Banyumas dan Cilacap, juga melewati beberapa kecamatan, beberapa puluh desa. Nanti tahu tanahnya, yang jelas SPPT-nya nilainya berapa, kemudian harga umumnya itu di pasaran berapa, kemudian nanti tim penilai appraisal ini merupakan suatu profesi yang biasa menaksir harga, yang mempunyai legalitas yang kuat, ya, kemudian mempunyai sertifikat. Jadi nanti jangan khawatir bahwa akan terjadi kesepakatan yang bisa memperlancar pembebasan tanah agar pembangunan jalan tol ini segera bisa dilaksanakan. Oke rekan-rekan SKD, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Sarman Kidemang karena mempunyai berbagai macam informasi yang luar biasa demi kemajuan, demi pengetahuan masyarakat Jember. Oke rekan-rekan, demikian. Jadi harga tanah yang akan dilalui jalan tol nanti selain melihat atau mempertimbangkan nilai jual objek pajak yang tertera di dalam SPPT, juga akan dipertimbangkan dengan nilai pasaran umum, pasaran saat itu, ya. Karena apa? Karena nilai jual di objek pajak di SPPT belum tentu di pasarannya itu segitu. Bisa jauh lebih tinggi, bisa juga lebih rendah, ya. Kita ambil contoh jalan di pinggir jalan raya atau yang dilala akan kelewatan jalan tol, mungkin di dalam NJOP-nya nilainya per meter misalkan 50.000. Padahal realitasnya kalau dihitung per meter bisa mencapai 200.000, ya toh? Atau kebalikannya di hutan-hutan yang ke Ilalang misalkan, NJOP-nya misalkan 25.000 per meter.
Prakteknya kalau dijual masyarakat ternyata ketemunya hanya 10.000 per meter. Misalkan seperti itu. Jadi nanti yang pertama dipertimbangkan adalah nilai objek pajak yang tertera di dalam SPPT. Kemudian juga dinilai harga pasaran. Kemudian yang paling menentukan lagi adalah nilai penilaian dari appraisal. Ya. Jadi appraisal ini adalah sebutan orang untuk profesi penilai. Jadi ada orang yang bekerjanya itu menilai suatu barang, menilai suatu tanah harganya. Ini namanya adalah appraisal. Jadi appraisal ini harus yang berlegalitas, harus sudah bersertifikat. Bukan sembarangan orang, janji orang, menaksir harga, enggak. Jadi nanti PT Jasa Marga akan menggunakan jasa appraisal ini untuk bisa menaksir harga tanah yang akan dilewati, harga bangunan yang akan dilewati, atau harga tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang akan dilewati oleh ruas jalan tol. Biasanya appraisal ini tergabung di dalam asosiasi yang namanya MAPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, di mana seluruh anggota yang tergabung di dalam MAPI ini harus sudah bersertifikat atau mempunyai dasar hukum atau berlegalitas. Ya, baik itu berdasarkan suatu keputusan menteri maupun peraturan perundang-undangan yang. Appraisal ini adalah suatu profesi atau pekerjaan orang yang memang profesinya adalah menilai harga. Menilai harga tanah, menilai harga bangunan, menilai harga mungkin yang lainnya gitu ya. Jadi nanti appraisal inilah yang akan memberikan suatu gambaran penilaian harga dari tanah yang akan dilewati oleh jalan tol. Ya. Dinilai harganya tanah, bangunannya, pohon-pohonnya, ladangnya, semuanya akan ada nilai. Termasuk lamanya dia bertempat tinggal, ya toh? Ini semuanya akan dinilai. Appraisal ini biasanya tergabung di dalam suatu keanggotaan MAPI, ya MAPI tergabung dalam MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia MAPI. Ia juga mempunyai kantor, benar adalah kantor tentang jasa penilai publik. Jadi appraisal ini biasanya punya kantor, namanya kantor jasa penilai publik, yang tergabung dalam MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Nanti Jasa Marga akan menggunakan profesi-profesi inilah untuk bisa menaksir, untuk bisa menilai suatu harga tanah atau harga bangunan yang akan digunakan untuk ruas jalan tol, khususnya dalam hal ini adalah Tegal ke Cilacap. Banyak masyarakat yang menanyakan tentang harga tanah yang akan dilalui oleh ruas tol Tegal Banyumas Cilacap. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini adalah belum ada pembebasan, karena jalan tol untuk Tegal Banyumas Cilacap akan menunggu selesainya dulu nanti pembangunan 3 ruas jalan tol utama, yakni jalan tol Solo Jogja yang kemungkinan besar tahun 2002 sudah mulai pembebasan lahan. Kemudian jalan tol yang kedua adalah Jogja Mbawen, ya, Jogja Mbawen. Kemudian yang ketiga adalah ruas jalan tol Bandung Cilacap Jogja ini. Jadi ketiga ruas jalan tol utama ini kemungkinan akan dilaksanakan
mulai penaksir harga atau pembebasan lahan kemungkinan tahun 2002-2003 akan sudah dimulai. Antara Tegal Cilacap adalah menunggu selesainya pembangunan jalan tol ketiga ruas tersebut. Jadi untuk menilai suatu harga otomatis belum turun, dan bahkan lokasi di mana ruas jalan itu akan lewat, misalkan bisa juga akan bergeser, mungkin dari petak A ke petak B, atau dari desa A mungkin agak geser ke desa B, karena akan melihat situasi, kondisi, konstruksi tanah, dan sebagainya. Termasuk pasti akan menghindari hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dilalui. Jadi untuk harga tanah atau pembebasan tanah antara Tegal Banyumas Cilacap ini paling cepat nanti di akhir mungkin atau awal tahun 2000. Barang tadi ini yang saya ilustrasikan jalan tol, video-video yang tadi saya upload tadi itu video ini memberikan gambaran luasnya seperti apa ya, agar bisa ditonton. Oke rekan-rekan, terima kasih selalu mengikuti channel Sarman Kitemang, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, like dan komen, beri saya masukan dengan komen yang positif agar channel Sarman Kitemang ini bisa eksis, tetap memberikan informasi-informasi yang edukatif, informatif, dan bisa juga menghibur bagi seluruh. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanya gambaran, tidak 100% benar, tetapi paling tidak mendekati kepada suatu informasi yang benar, tetapi tidak 100% benar. Oke, terima kasih telah mengikuti channel Sarman Kitemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.